Komunikasi publik itu kan mengedepankan pokoknya audiens saya harus memahami apa yang ingin saya sampaikan. Kenapa live banyaknya di jam galau? Ya, karena After gampang office, di-swing mereka. Iya, midnight. Yes, ya. Gitu. So kalau Logic semua nggak jadi beli, Bu. Iya, betul. Kalau Logic tidak jadi beli dan tidak ada brand loyalty di sana. Tidak ada brand loyalty di sana dan semua orang tidak akan cuan. Wah, oh my god, I'm so excited. Kita kedatangan tamu yang luar biasa hari ini. Aku sering melihat dia di warawiri di TV, di media sosial, di berbagai acara. Akhirnya datang ke Kode Marketing. Wah, excited dong. Kita kenal dulu. Hari ini kita kedatangan Kakak Sisi. Ini panggilnya kakak ya? Kakak harusnya? dong, biar berasa generasi-generasi kekinian gitu, Kak. Oh, oke. Kak Sisi, namanya benar nggak sih? Benar, nama saya Nora Spasia, Oke. tapi biasa dipanggilnya memang Sisi. Dan thank you for the kind introduction and invitation ya. Kakak Winda dan Kode Marketing. Wis. Yes. Yeay. Thank you. Kak Sisi hari ini datang jauh-jauh. Jauh banget ya, Kak? Jauh sih, lumayan daerah Banjar ya. Anyway, boleh ceritakan dulu Mifaf. Ya lo jadul ya, Jadul say. ya guys saya. Anyway, kita bakalan ngobrolin apa sih hari ini? Ngobrolin soal apa tadi kita tuh? Jadi teman-teman, Kak Sisi ini adalah seorang praktisi komunikasi publik yang aku belajar banyak banget dari Kak Sisi. Sisi kanan, sisi kiri. Sisi kebaikan. Iya, sisi kebaikan, sisi keburukan gitu ya. Hari ini kita bakal ngebahas ada relevansi nggak sih, Kak? Komunikasi publik sama marketing. Oke, mungkin saya sedikit perkenalan diri dulu Iya. ya, supaya katanya kan kalau tidak kenal tidak taruh. Tidak. Jadi ya, Oke, Kak. bener ya. Betul. Jadi saya sebenarnya grow up-nya kita Institut Pertanian ya. Institut Pertanian Bogor. Oke. Belajarnya mungkin tidak literally tentang komunikasi, tapi long story short, saya tumbuh di media as a journalist. 9 tahun di sana, di TV, salah satu TV nasional lah. Long story short, keilmuan dalam media itu membawa saya untuk bisa akhirnya secara lepas dari jurnalis itu menjadi PR dan juga menjadi communication person lah di NGO sampai international affairs saat ini. Nah, kita berbicara tadi sedikit mengenai apa tadi, Win? Komunikasi ya. Komunikasi publik dan marketing. Kalau misalnya kita bilang kan secara definition yang mungkin sangat membosankan, itu kan kita bicara komunikasi publik kan how we can deliver to our audience. That's it. Sesimpel itu. Tapi kalau kita bicara marketing ada cuan di sana. Bener ya? Not it. Tapi yang bisa dikatakan apakah komunikasi publik itu bisa berperan ke marketing? Of course. Karena yang pertama itu bagaimana kita punya fondasi dasar ya, bisa kita katakan, yang bisa kita bangun, kita susun, yang akhirnya bisa mengeditorialisasi si marketing ini mau jadi seperti apa. Wow. Gitu loh. Jadi for example, misalkan marketing itu kan kunci dan terdepannya adalah audience sentris nggak? Salah satunya, ya kan? Dalam komunikasi publik kita diminta untuk mengerti audiens kita, tapi secara general saja gitu kan. Agar kayak misalkan nih, saya ngomong sama Winda nih, ya saya bisa menggunakan kosakata apapun, tapi ketika saya berbicara dengan orang yang lebih muda daripada saya, atau mungkin dari orang yang bukan non Jakarta dan sebagainya, tapi tiba-tiba saya ngomong dengan ala-ala bahasa Inggris, mereka kan gak akan mendapatkan message yang mau kita sampaikan gitu. So siapa penontonmu, maka berbicaralah sesuai dengan penontonmu. Itu adalah ilmu sekulernya komunikasi publik yang kemudian di-adopt ke marketing. Saya rasa they have the same line ya di sini ya. Nah di sana, nah back to the question ya, itu bisa saja. Cuman apakah 100% mereka sama? Tentu enggak lah. Pasti ada perbedaan. Kita bicara marketing, cuan itu berpengaruh sangat besar ya kan di sana. Tapi kalau bisa kita bicara komunikasi publik tuh leverage-nya banyak sekali, dan itu yang paling sering menurut saya, yang paling sering digunakan sekarang rata-rata untuk organisasi. In a very common way saat ini, politik.
how you run the campaign, how you capture your audience, how you make your audience to choose you di dalam kotak suara. That's communication of public, right? Gitu loh. Menurutku itu sih kira-kira kesamaan mereka ya, irisannya. Irisannya kan tetap mempengaruhi orang Ya, untuk influence. doing something. Exactly. Itu yang dilakukan juga dengan marketing kan ya. Mempengaruhi seseorang ya, either itu untuk membeli, Yes. melakukan sesuatu, atau memberikan informasi kepada pihak lainnya Yeah. gitu kan. Ada benang merah nih di sini gitu ya. Tinggal masalahnya objektif activity-nya aja. Iya. Gitu kan ya. Possible nggak sih orang komunikasi publik jadi pro marketing? Saya mengatakan possible apa tidak mungkin menjadi berat ya. Karena saya yakin itu hampir dalam range 80-90 kayaknya depend on the person ya. Karena depend on the person. Oke. karena menurut saya ya, in my very humble opinion tuh ada tadi yang kita udah pernah obrolin. Komunikasi publik itu kan mengedepankan pokoknya audiens saya harus memahami apa yang ingin saya sampaikan. Tapi in a more idealism way gitu loh. Tapi ketika lo berbicara marketing, sometimes kita harus juga ya udah yang kayak gini nih, market maunya seperti ini, you create the content berdasarkan itu gitu loh. Hampir mirip tapi tidak serta-merta bisa kita samakan lagi ya. Tapi kalau ditanya bisa, it depend on the person dan how you manage kedua ini di dalam satu labirin gitu loh. Jadi gimana mereka bisa berjalan secara beriringan gitu. Menurutku tadi yang di awal, komunikasi publik terhadap marketing itu bisa sangat berpengaruh untuk meneditorialisasi tadi ya. Jadi mungkin dalam suatu campaignnya apa dan apa itu ada sentuhan misalkan mau entertainment or education atau apapun yang bisa kita gabungkan sehingga si marketing tadi berjalan tidak hanya untuk mengambil cuannya aja kan, tapi juga bisa mampu memenuhi obligasi-obligasi yang idealisme seperti kita mau mengedukasi orang ternyata produk kita ini punya keunggulan ini loh. So your campaign is literally more genuine. Yes. You're not forcing something into fake something gitu loh. Genuine versus fake. Oh iya, gitu Oke. ya. Kita coba ulas Plastik kata-kata ya ini. kalau kata anak Gen Z sekarang plastik ya. Iya. Kenapa harus didiferensiasikan dua objek itu, genuine dan fake? Menurutku tuh itu menarik pertanyaannya. Tapi kalau ketika ditarik ke me as a consumer dan saya yakin semuanya akan mengatakan hal yang hampir serupa ya. Ketika genuine that it's more driving you to buy the product instead of the fake one. Kayak kalau genuine tuh seolah-olah kayak lo punya yang tidak punya kebutuhan terhadap barang X, jadi mendrive lo untuk punya. Kalau genuine, kayaknya ya juga ya bermanfaat juga ya kalau gue punya ini. For example ya, kita bicara soal influencer lah saat ini kehadiran influencer ya. Banyak banget ya. Kita ambil paling simple tuh sederhana yang relate sama kita mungkin perempuan-perempuan, cewek-cewek ini make up ya. Make up. Terus buat kita mungkin kadang kan kayak ya ini sorry ya kalau seandainya agak sedikit segmented. Mungkin kita berbicara tentang concealer lah. Yes. Seperti example ya. Kadang-kadang kan kita perempuan cewek ala sama lah itu sama foundation. Functionnya sama lah gitu. Tapi kita ternyata dalam algoritma kita tuh keluar tuh ada influencer yang tiba-tiba dia coba si concealer ini dan si influencer ini karena dia coba, dia partisipatif dan dia menjelaskannya before and after for example dan dia juga punya reputasi yang cukup bagus gitu kan. Nah terus kan ada ketertarikan tuh, iya juga ternyata gue perlu ya si concealer ini, ternyata beda ya sama foundation misalkan gitu. So apalagi harganya murah misalkan. Ada kata-kata di situ. Oke. Dan lo put the same link di dalam si aplikasi itu. Lo nggak perlu ke luar aplikasi untuk beli. Ya so you directly akan buy it dong. Gitu Membuat orang menjadi konsumtif. Membuat orang menjadi konsumtif, I think that's the objective of the marketing, right? Yes, of course. That's the purpose of the science kan gitu Iya. maksudnya. Cuman again kalau kita bicara konsumtif dan tidak, menurutku itu agak sedikit bergeser ke
control yourself kan ya. Maksudnya menavigasi diri mana yang dibutuhkan, mana yang tidak gitu. Tapi that's one of example menurutku tuh genuine tadi ya. You find something genuine but and it also drive you to buy something that's probably mungkin di sebelumnya lo ngerasa it unnecessary things gitu. Tapi ternyata perlu juga ya gitu loh. Dan kalau lo genuine, lo akan secara otomatis dan you satisfying with the product, lo akan ngomong doh sama kakak lo, bestie lo, or your bestie gonna ask you kayak itu apa sih, mau dong gue linknya gitu loh. Lo secara tidak langsung sudah menjadi affiliate marketing gitu loh. Dan that's the perks of genuine marketing gitu loh maksudku. Oke, jadi genuine marketing itu nggak ada tambah-tambahan yang story tambahan yang nggak nyata gitu ya. Untuk certain segmented ya yang mungkin kayak cewek yang tinggal di kota yang mungkin kayak udah nggak terlalu into dengan television dan sebagainya ya lu praktis aja yang mana yang mereka bisa masuk. It's also depend on the audience. Tapi ketika kita bicara mengenai masyarakat yang lebih luas, itu kan ada tahap yang mereka harus tahu dulu awareness gitu loh. Ada yang kayak bangun produk kayak misalkan kita sebutlah produk. Oke, kita nggak boleh okay. Sebut merek apapun. Odol deh misalkan. Iya, okay. Kadang kan orang minta Pepsodent dong, sorry ya ini. Iya, okay. Mie instan, gue minta Indomie dong, gitu kan maksudnya. Itu kan awareness yang nilainya kalau kita PR value kan, itu nilainya tinggi sekali gitu loh. Yes. Dan itu tadi kalau lu ngebangun brand, yang I think indirectly akan berhubungan dengan tadi cuan itu kan. Tapi tadi back to the question, itu bagaimana sebenarnya bisa disinergikan kan. Dan really based on your audience gitu loh. Sekarang banyak banget channel televisi, bukan dulu lagi. Terus dulu kita punya board yang gede banget. Apa sih itu yang di jalan raya tuh namanya? Billboard yang kayak mahal banget harganya itu ya. Nah mungkin bagi orang yang lewat jalan tol yang udah cukup punya literasi dan pendidikan yang baik, it's okay for brand awareness. Tapi nggak tahu ya kalau it's okay for direct belanja atau tidak. Tapi social media menurut saya salah satu yang paling efektif saat ini untuk bisa mendrive orang bisa membelanjakan barang itu langsung gitu, not only brand awareness gitu loh. Wow, up to gitu. Ya. Ada salah satu aplikasi gede kan itu, yang udah bisa langsung dari awareness sampai dengan belanja. Iya. Dan itu satu-satunya. Oh, oke. Yang lain belum ada media sosial serupa. Okay. Ya nggak sih, Bu? Aku belum. Kalau Ibu nggak konsumtif kayaknya, kurang konsumtif. Kayak perlu dilatih ya. Iya, perlu dilatih. Perlu di-sharpening. Karena kalau misalnya tipe konsumennya logic, itu sulit untuk marketers. Yes. Kita butuh orang konsumtif. Yes, iya. Dan Ibu tahu datanya kalau belanja paling banyak itu di jam-jam galau. Kenapa live banyaknya di jam galau? Iya. Karena After gampang di-swing mereka. Iya, midnight. Yes, iya. So kalau Logic semua nggak jadi beli, Bu. Iya, betul. Kalau Logic tidak jadi beli dan tidak ada brand loyalty di sana. Tidak ada brand loyalty di sana dan semua orang tidak akan cuan. Iya. Gagal semua. Activity komunikasinya gagal, campaign-nya tidak jalan. Betul. Jadinya genuine-nya nggak jalan juga, Bu. Makanya tadi masih diperlukan. Aplikasi-aplikasi di luar sosmed yang langsung mendrive tadi itu ya. Jadi perlu tadi orang-orang yang galau ya. Memang untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Iya benar. Karena memang itu kan ya, kuncinya kan pengambilan keputusan paling cepat adalah ketika kamu bahkan tidak menyadari apa yang kamu putuskan. Betul. Katanya gitu, Bu. Apalagi harganya murah kan. Nah, itu paling gampang ngedistract orang. Nothing tulus aja jadinya lu beli. Ya, nah, ini ada relevansinya sama fake tadi yang Ibu sebut, genuine versus fake. Yes. Kadang kita butuh bumbu mendramatisasi sesuatu. Melakukan narasi yang cukup berlebihan, kalau bahasa majas mungkin hiperbola. Yes. Dan lain-lainnya untuk bisa touch your psychological things. Yap. Yes. Agreed. Dan di implementasi marketing malah itu yang jauh lebih efektif. Oke. Genuine itu hanya untuk orang-orang yang punya level logical level Ibu mungkin gitu kan ya, kayak gitu kayak ini make sense gitu. Kita nggak butuh make sense, kita butuh do it yourself, CTA gitu, action. Iya. Ya kan, Bu ya. I see. Fake itu fake itu mass marketnya, tapi kalau
Ibu mungkin niche marketnya yang Mungkin genuine. bukan fake kali ya. Fake tuh terlalu kayak KW ya Bu iya, ya. kayak Kayak bohong, lying gitu. lain. Mungkin agenda setting kita sebutnya. Itu seperti media ya. Exactly. Jadi buat dulu narasinya Narasinya apa apa? yang mau di-create, terus kita deliver into a content. Gitu loh. Mungkin that's really nice. Yes. Kata-kata yang kita replace ya. Iya. Agenda Jadi ya, setting. agenda set. Mungkin quote unquote dibilang agenda setting. Agenda setting di Gitu. PR, Jadi, agenda setting ya Bu ya. Jadi kayak Oke. kita membuat dulu apa yang perlu kita create nih, baru kita buat campaign-nya Yes, gitu. Betul. Gitu sih. Iya. It's not fake thing sebenarnya sih. Itu find something yang mungkin for ini juga kan. The sake of cuan tadi gitu loh. Based on your perspective kan. Kan orang kan punya multi perspective point of view gitu ya kan. Framing. Ada kata-kata framing biasanya banyak di komunikasi publik gitu kan ya. Tergantung dari siapa yang mau ngomong ke siapa dan deliver kontennya kemana gitu. Itu yang biasanya kita adopt untuk marketing. Yep. Framing something. Yes. Gitu. That's Yang very common. nggak penting harus disampaikan penting. Iya. Yang nggak butuh harus dikasih tahu kamu butuh. Iya. Want and needs kan totally different. Yes. Yes kan? Dimergerin tuh dalam framing. Iya Yes. kan? Urgent. Kita harus selalu bikin produk kita urgent kan? Yes. Kalau genuine, kita hanya akan pakai based on needs. Yep. Kamu harus menggunakan sabun ketika kamu mandi. Yeah. Kamu tidak perlu berwangi-wangian, hanya sabun dan bersih. Betul. That's a basic needs. Yes. Tapi kalau kita butuh sesuatu yang lebih urgent, kita harus tambahin bumbu-bumbunya. Pasti. Ya kan Ibu ya? Nah, ada nggak relevansi agenda setting, fake things, penambahan itu untuk komunikasi ke publik bahwa kamu tuh harus melakukan segala sesuatu yang sesuai sama konten yang kita deliver. Menurutku ada ya. Ada Mungkin ya? dalam Oke. komunikasi publik tuh kita bahasanya mendramatisasi ya. Setuju See? ya. For example, Setuju. kita lagi menjual aplikasi. Ya, for example, menjual aplikasi. Terus kita kan harus, misalkan aplikasi ini adalah aplikasi untuk manajemen obat. Oke. Manajemen obat dalam mungkin obatnya itu let's say kita HIV, I see. AIDS, Yeah. TBC or malaria. It will become more interesting story kalau kita akan find orang yang mungkin punya kena HIV dulu. Angle-nya itu. Ya, and then dia bercerita dia butuh obat sepanjang umur hidupnya. And how to control obat itu selalu ada. So insert the application. Oke. So people kan kayak this is very fundamental untuk kesehatan Republik Indonesia. Indonesia ini. Akan tercipta output yang tadi majas hiperbola itu. Majas hiperbola gitu itu. kan. Sebenarnya itu kan cerita dari satu sudut aja Iya. gitu. Dan itu pretty common dan menurutku itu juga salah satu yang sering dilakukan framing itu dan itu tadi mungkin contoh kita produk. Hal yang paling common itu adalah politik, ya kan? Again, kita running sekarang kan lagi trennya kampanye ya. Yes, bentar lagi pilkada kan? Bentar lagi pilkada. Jadi sebenarnya kan juga politik ataupun siapapun itulah calon-calon ini kan juga belum tentu dia menjadi orang yang seperti itu. Tapi kan dikemas menjadi seperti itu. I think itu part of marketing, tapi itu dalam segmen communication, gitu kan. Personal brandingnya ya, dibikin kayak gitu. Jadi banyak menurutku tuh banyak connecting the dot antar science, interscience yang bisa kita katakan dari marketing, terus juga personal branding, terus juga tadi communication public gitu. Nah itu ada intersection yang tersendiri tuh, yang bisa membuat output campaign itu menjadi lebih efektif dan juga menjual gitu loh, menurutku ya. Dan lebih kayak menemukan satu kata deh, relevansi di kalangan si konsumen. Lu mau buat fake atau enggak, tapi kalau lu find the relevansi kan, it's okay dong. Tadi kita bahas sabun ya. Relate ya sabun ya. Bahas sabun ya gitu, kayak nggak perlu berwangi-wangi. Tapi faktanya kan gue perlu berwangi-wangi, that's why akhirnya orang berlomba-lomba jual parfum akhirnya. Yes. Lapisan dari setelah mandi. Setelah mandi. Lebih dahsyatnya lagi bukan cuma parfum, ada pewangi pakaian kan direndam dulu abis deterjen gitu loh. A lot of lapisan yang kalau kita lihat it's more than kita sekedar bersabun ria gitu loh maksudnya. Dan tanpa disangka narasi-narasi yang tadi lo butuhkan tuh dikumpul, kalau dipikir-pikir ya juga ya, sometimes it's too much ya, tapi enggak juga gitu. Jadi ya enggak, gue perlu karena membuat orang lain nyaman, akan selalu ketemu tuh
sambungan-sambungan supaya apa yang kita pakai atau yang kita inginkan itu terasa relevansi tadi. Make sense sih Make gitu sense ya gitu. Kan kuncinya itu kan, lu menciptakan relevansi Iya, gitu loh. Aku rasa itu sih. Relate ya gitu. Karena tadi kita ngebahas relate, boleh gak sih sharing yang paling gak relate? Marketing menurut lu paling gak relate kayak apaan sih nih gitu? Marketing yang paling apaan sih? Apaan sih? Apa ya? Iya. Anything. Okay. Anything. Kayak apaan sih gitu? Udah sampai lu apaan sih gitu. Oh, oke. Yang paling gak relate tuh it's actually baru aku lihat pagi ini. Baru lihat pagi ini apa? Baru pagi ini adalah ini sorry ya, I'm into politics. It's okay. not intention tuh, tapi kayaknya yang lagi viral tuh viral. itu. Relevansinya saat ini lagi itu. Narasi soal janda. I don't know ya if you gotcha. If you read the I one of narrative itu aku nggak paham. What is exactly the marketing of the janda itu? Nah, aku mencoba untuk trying tadi ya, connecting the dot, kira-kira apa sih gitu. Karena pertama, kita negara yang memuliakan perempuan yang as far as I concern ya, kita fight for gender equality, and janda itu kan status gitu loh. Maksudnya perempuan janda tuh it's bukan something yang mereka inginkan toh gitu loh, maksudnya itu status yang something yang diberikan oleh pengadilan, oleh kondisi yang mungkin dia juga tidak mau seperti itu gitu. Kenapa itu masuk ke dalam suatu narasi politik? Nah, itu loh yang bikin tuh questioning, apa yang mau coba dia jual di sini. Karena kalau mau berbeda dari yang lain cukup di power of emak-emak gitu loh. Dan menurutku ini narasi ini cukup membuat trauma karena daerah yang menjual janda ini sebelumnya kan di pilkada sebelumnya menjual agama juga kan gitu loh. Jadi apa ya? Bukan cuma keilmuan yang di sini tuh, kayak ada sedikit driving negativity yang juga membuat orang, kalau aku sih bukannya negatif ya, tapi justru bertanya, kok semakin lama kualitinya dalam bernarasi kita nih kok semakin, I'm not saying mundur ya, karena aku belum menemukan kemunduran itu. Belum menemukan, mungkin dia punya naratif sendiri dalam soal perjandaan ini, cuman aku sendiri belum melihat narasi apa yang mau dibangun gitu loh untuk for big city seperti tempat saat ini runningan pilkada. Itu yang saat ini menurutku per hari ini ya, yang menurutku tuh kayak near to make sense gitu loh. Near to nggak make sense gitu loh maksudnya. Apakah ternyata memang pemilihan kata-kata itu ada masanya? Nggak mungkin dong mereka ngeluarin satu output narasi publik gitu lagi gitu kan, campaign gede pula gitu, tanpa ada cek dulu ngomong sama siapa audiensnya gitu. Mungkin ya, tapi in the level of negara juga tengah memperjuangkan pernikahan dan juga in the middle of narasi perceraian juga cukup tinggi gitu. Kenapa harus ada leveraging that word lagi gitu loh. Itu yang membuatku tuh tidak ada harmonisasi nih dengan program-program yang mau dijalankan. Tiba-tiba ada narasi ini, kok agak paradoks aja sih gitu. Jadi tapi dia mencoba menjual apa nih, sensasi kah? And which I believe it's sensation gitu loh. Tapi buat negara, buat kota besar tempat berkampanye, it's not something meaningful to deliver with gitu loh. Atau mungkin bukan gitu target marketnya. Ya, aku berpikir seperti itu awalnya. Cuman karena you throw the sentence to the public, I believe is everyone bisa menjadi target jadi kan market. Public, gue kan public yes, gitu ya. Gitu loh. Dan everyone can criticize yes, what you say. Karena itu public gitu. Cuman back to tadi itu menurutku yang hari ini I don't get it. Ya, yang paling sorry ya, nggak banget deh gitu loh maksudnya. Sampai saat ini dinilai, karena kalaupun memang mau tadi kita bilang impactful, memang berapa persentase janda tadi sehingga you use that narrative into campaign. Itu sama aja kan kayak kalau sebelumnya mengatakan narasinya agama, well it does make sense karena majority people gitu loh. Tapi kalau kita bicara janda itu, dan berapa persen dari janda itu yang juga tidak independen secara ekonomi gitu, sampai harus ada program itu, and you leverage that campaign gitu loh. Maksudnya itu yang aku sampai sedikit curiosity, tapi lebih ke questioning aja sih, why should you gitu loh. Lebih ke arah situ sih. Lebih ke arah situ. Berarti sebenarnya kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk merevisi campaign itu, kamu akan replace dengan kata-kata apa tadi? Mungkin bukan
tidak spesifik ke janda ya mungkin ya, lebih ke orang yang memang tidak independen aja dalam secara ekonomik dan juga pendidikan gitu loh. Mungkin bisa di replace dengan kalimat yang lebih nice, ibu-ibu tanpa pendamping tapi juga berpenghasilan rendah gitu, dan tidak perlu ditaruh di dalam forum dan digeriah gemuruhkan gitu loh maksudnya. Kan kita butuh gemuruh itu. Use another narrative, maksudnya nggak perlu nggak sampai wordingnya. Oke. Dan menurutku itu cheesy aja sih. It's just cheesy for kota kosmopolitan. Kita masih jadi kosmopolitan ya. I believe so ya. Near to cosmopolitan probably gitu ya. Jadi ya tadi ya ini mungkin fight between idealism sama nggak walk the talk aja sih dengan program yang mau dijalankan dan campaign that you running with gitu loh. Okay. Tadi lagi sih lebih ke arah kita mencari relevansi dan make sense ya. Kadang-kadang tapi dunia kan banyak nggak make sense. Exactly ya, sometimes. And then if you ya dunia tidak banyak make sense-nya, but if you wanna be pursuing yourself to be a leader, be a make sense one gitu loh maksudnya. Intinya kita note ya, lo kan jadi leader, bukan gue sebagai audience, public gitu. Maksudnya if you lead the society ya you know the consequences kan. You should be the most make sense people in the room gitu. You should be. Yeah, you should be. That's responsible. That's the consequences because of you being a leader. Karena orang akan mendengarkan apa yang lo bilang gitu. If you can be ya jangan. Ini tuh menarik. Itu tuh kata yang I don't know. You big fans of Crown series? No, I'm not. So long story short, ada scene di mana Prince Charles tuh merengek ke ibunya. Dia merengek karena masalah dia sama Putri Diana dan sebagainya gitu. Terus si Queen ini udah capek dengan itu. Terus si Prince Charles tuh ngomong gini, but kau harus membantuku dalam masalah ini because I'm the prince and I will be the king. Itu ibunya yang tadinya diem langsung melotot. If you think that you are the next king, act like one, katanya gitu. Dan maksudnya lo handle masalah lo sendiri. Yaitu that's the point. I mean that's the whole point. If you wanna be a leader, act like one, gitu loh. Jadi ya, I think that should be replicate in the advertising itself. Jadi jauh ya gue bahasnya. Tapi that's the story ya. That's the story. Oke, kita ngambil benang merah dari Act Like One nih. Act Like One. Berarti kan itu ngomongin soal positioning, brand positioning gitu ya. Kalau di marketing brand positioning. Ya. Gue kemana-mana ya, sampai ke London loh gue. Sampai ke Charles. Kayak gue tahu deh itu nonton deh series yang itu. Iya, nonton. Jadi kalau misalnya kita ngomongin dan klaim sesuatu kepada publik, brand positioningnya udah kita klaim gitu ya. Berarti kan harus ada proven ke belakangnya gitu ya. Kalau kita ngomong kita adalah portofolio historical gitu kan ya, CV yang mumpuni dan lain-lain gitu. Jadi brand positioning ini akan mempengaruhi sekali namanya trust customer dong. Exactly. Iya kan? Jadi kayak tadi Ibu bilang, mungkin balik ke janda. Memang brand positioningnya memang mungkin pengen menggarap pengen menggarap pasar-pasar yang memang punya interest ke arah itu. Oke. Tapi kita challenge ya. Oke. How many percentage people yang ada di sana sehingga you can find relevansi di dalam that campaign gitu loh. Itu bukankah jadi akhirnya dia memperkecil marketnya? Oke. Ya udah dia maunya orang-orang ini aja nih yang punya relevansi tadi gitu loh. Atau mungkin dia hanya ingin sensational sih. Sensasi it's drive sensation aja sih. Yang mungkin karena figur ini sudah punya portofolio baik, yang akhirnya mengundang kekecewaan. I think it's also the great example about trust ya. Orang jadinya lo udah punya portofolio, and then you twist mungkin word yang tidak enak, ya itu akhirnya questioning your portfolio lagi background. Jadi gitu. ini relate sama fake tadi, nggak genuine. Yes.
fake dong berarti semua yang udah dibangun. Akhirnya kan orang questioning ya, walaupun tidak bisa kita jawab 100% ya. Yes. Tapi kan akhirnya trust tadi itu yang mungkin lo bisa punya 120, ya mungkin ada orang yang akhirnya menurunkan hingga level 70, we never know gitu loh. Dan cukup jauh loh kalau kita tarik ke marketing, mungkin keraguan lo untuk memberi the same product in the future mungkin juga jadi tidak jadinya jadi gitu loh. Brand switching. Yes, gitu loh. Tinggi. Gue cari lagi deh yang lain gitu loh. Dan itu dalam marketing cukup merugikan dong otomatis. Iya dong, investment berarti itu opportunity cost kehilangan opportunity. Karena kan kalau udah ada brand loyalty kita terhadap satu brand tuh, you invest the time kan. Sure. Dan ketika ternyata trust lo menghilang dan lo switch into another brand, kemungkinan dia kembali ke lo aja sudah sangat kecil. Karena waktunya itu kan pasti dia ukur tuh. Gue dulu pakai ini ternyata mengecewakan gini-gini. Untuk kembali lagi dia menjadi cinta lama bersemi kembali, quote unquote, CLBK tadi terhadap produk itu kan kecil kan sih menurutku ya. Berarti komunikasi itu mempengaruhi sekali. Sangat. Apa yang orang akan lakukan, sangat. Planning dia ke depan, sampai dengan dia mutusin balik lagi atau enggak gitu ya. Iya, sangat. Menurutku sangat. Berarti tanpa komunikasi yang baik, marketing juga nggak akan jalan dong. I do agree. So ada marketing komunikasi di situ. Di situ ya. Iya kan? Ada cabang ilmunya ada cabang sendiri. Ilmu lain, komunikasi marketing gitu, komunikasi publik dan lain-lain. Berarti kan keywordnya tetap ada komunikasinya ini belakang-belakangnya nih ya. I think that's the key of everything ya maksudnya. Karena tanpa communication tuh, ya for example aja lah, kita juga belum tentu bisa membina pertemanan yang baik, hubungan yang baik gitu kan, dalam posisi internal kita ya, ataupun ke eksternal gitu. Dan juga I think is how you membawa diri juga, it's part of communication tadi ya. For example Winda gitu, you are expecting your audience to listen to you, kan nggak mungkin semua orang tuh mau mendengarkan kita kan. If you have a good positioning, I believe everyone wanna listen to you gitu kan. You probably have something new or interesting to offer with gitu kan. Jadi I think that's the part of long term dari communication yang tepat ya, yang baik, bukan tepat ya. Tepat tuh kayaknya nggak ada formulanya ya, cuman baik kali ya. Baik. Membangun komunikasi itu juga ada investasi kan? Yes. Dan itu kalau misalkan kita jadikan uang mungkin mahal ya, karena butuh waktu. Butuh waktu dan tadi yang continuously learning gitu. Jadi ya very fundamental. Basic dan fundamental. Dulu waktu saya jadi PR di salah satu perusahaan lah, dia ini pernah terlibat, diduga dan terkonfirmasi atau sebagainya lah, ada leaks, bocor data. Data konsumen. Privacy. Yes, data konsumen. Dan ketika ada isu di masa depan yang mirip dengan itu, orang tuh jadi mudah percaya.